Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, kita ketemu lagi di tutorial di perkuliahan kita yang ke-14 ini ya, mata kuliah bahan rujukan umum dan khusus ya. Dan pada pertemuan kita yang ke-14 ini kita akan bahas bersama terkait dengan penerbitan dan percetakan ya. Ini Bapak pikir ini penting juga untuk kita bahas ya, masalah penerbitan dan percetakan ini, karena bahan-bahan rujukan itu kan lahirnya dari penerbit ya, penerbit cetak baik berupa buku maupun jurnal, sehingga ini sangat penting ya. Nanti kita akan melihat bagaimana baik prosesnya maupun bagaimana kita ingin menerbitkan sebuah buku ya, sebuah buku atau jurnal dan lain-lain. Ini juga sebagai pengetahuan dasar yang perlu kita perbincangkan bersama ya dalam kesempatan ini. Oke, baik ya, kita biasa ya, kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak sampaikan ya, penerbitan dan percetakan ya. Ini ada dua hal yang selalu bergandengan ya, penerbitan dan percetakan. Kalau penerbitan itu ya kita maknai secara umum sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan yang memproduksi buku atau jurnal atau majalah ya, bahkan buku elektroniknya ya. Nah, itu kalau kita secara umumnya, kalau kita lihat penerbitan ya itu ya, itu penerbitan adalah tempat memproduksi buku ya, buku-buku yang legal ya. Nanti ada ISBN-nya, terus kemudian diedarkan, bisa digunakan di kampus maupun di luar ya, bahkan ada yang lokal, ada yang internasional, ada yang nasional. Itu penerbit ya. Dan semua orang bisa untuk mendirikan penerbitan ya. Kalau kita punya tempat, kemudian kita bisa izin ya. Ya, tinggal kita pelajari bagaimana memproduksinya nanti ya, bagaimana cara-cara perizinan ISBN-nya. Biasanya yang sulit ya, bukan sulit sih, sebenarnya yang penting ISBN-nya dapat, kemudian layout dan lain-lainnya nanti tergantung dari kemahiran para pegawainya ya, atau kita sendiri. Karena pengalaman Bapak ya, yang Bapak lihat di kampus juga, kita ada Rapapres ya, Rapapers, kemudian Fardusi ya, Nur Fikri Offset ya. Terus dulu yang Rapapres itu malah pimpinannya kawan Bapak ya. Jadi dia waktu di kampus, waktu masih kuliah di Fakultas Dakwah dulu, dia memang hobi di bidang ini ya, penerbitan. Jadi masuk dalam lembaga kampus yang organisasi kampus yang penerbitan ya, nanti nulis jurnal, ada itu biasanya digabung di senat ya, senat nanti ada penulisan karya-karya ilmiah. Nah, jadi dia pelajari bagaimana menulisnya, bagaimana setting jurnal, setting buku, kemudian program-program apa saja yang digunakan ya, Photoshop, PageMaker, kemudian lain-lainnya, Photoshop yang lain-lainnya, pokoknya untuk mendesain sebuah buku. Nah, dia pelajari. Lalu kemudian begitu selesai, udah izin direktorat, mendirikan Rapapres waktu ya, Raden Patah Pers gitu ya. Nah, kemudian sekarang pindah ke Pardusi di Nur Fikri Offset. Nah, itu juga penerbitan ya. Jadi kita
kita pun bisa ya untuk mendirikan sebuah penerbitan ya, karena itu juga masuk satu peluang usaha ya, peluang usaha kalau kita mau ditekuni. Banyak orang yang berhasil ya, berhasil di bidang percetakan ini ya, karena ini juga apa ya, ini apa istilahnya, aktivitas yang tidak akan pernah mati ya, karena kita juga sebagai seorang akademik, sebenarnya orang akademik juga dilihat dari itu ya, bagaimana dia melahirkan sebuah karya ya. Jadi kalau kita ngelihat dosen, ngelihat apa doktor, profesor, nah itu biasanya dilihat karyanya ya, apa sejauh mana dia menulis gitu ya. Kalau sekarang sih di jurnal gitu ya. Bapak juga berusaha ini untuk memulai pengen menulis yang apa di jurnal-jurnal yang internasional itu. Selama ini hanya di jurnal-jurnal yang nasional saja. Nah itu ya, jadi penerbitan itu apa aktivitas yang tidak akan pernah mati ya sampai kapanpun, karena memang ini masalah keilmuan ya, akademisi, apalagi tempatnya misalnya di lingkungan kampus ya kan, apa di apa sekitaran kampus ya di kota seperti Palembang atau tempat lainnya, itu tetap ya kita biasanya tetap berjalan ya, tinggal kita manajemennya saja. Itu jadi bisa saja kita nanti ya mendirikan dengan nama kita, biasanya tinggal ditambah pers ujung-ujungnya ya. Kalau ada yang terkenal di mana Jogja itu Andi Press misalnya gitu kan, mungkin pimpinannya Pak Andi gitu ya. Ya kemudian nama terserah ya, kalau di ini di malah ada yang kita kenal kan Raja Wali Pers, apa Prenada ya. Nah, itu penerbit yang menghasilkan bahan rujukan ya, menghasilkan kamus, menghasilkan apa referensi, menghasilkan perpustakaan, menghasilkan bahan rujukan lain seperti buku tahunan dan lain, jurnal, majalah, yang lain-lain. Nah itu jadi ini ya, jadi Bapak anggap materi yang penerbitan dan percetakan ini sangat memang bagian dari bahan rujukan umum dan khusus. Yang kedua penerbitan ya, kalau penerbitan percetakan ya. Nah, tadi Bapak sampaikan antara penerbitan dan percetakan itu ya bergandengan ya, karena memang setelah proses-proses untuk diterbitkan ya dicetak ininya ya, apa buku atau majalahnya. Jadi percetakan adalah proses ya, nanti kita lihat di konsepnya, proses industri ya untuk apa membuat atau memproduksi secara massal. Nah, biasanya gitu ya, kalau kita buku ada yang syaratnya, kalau kemarin itu misalnya kita di Raja Wali Pers itu minimal mencetak 200 ya. Ada yang minimal cetak 100. Kalau di Pardusi di apa Nur Fikri itu 100 buku ya, 100 buku baru kita bisa cetak bukunya gitu kan. Jadi kalau kita misalnya 100 buku itu harganya 25.000 ya, berarti kan sudah 2,5 juta gitu kan. Jadi 200 berarti sudah 5 juta. Jadi itu yang mandiri ya. Kalau kita lihat di percetakan itu ada 3 macam ya. Kalau Bapak yang setahu Bapak, yang pertama biasanya ada royalti ya. Nah, royalti itu kita menyerahkan naskah, ikut kompetisi naskah ya, nanti diseleksi. Nah, setelah naskah itu dianggap bagus ya, dari tema maupun penulisannya bagus, nah itu nanti diterima. Nah, itu kita akan mendapatkan royalti ya. Nanti biasanya 40% untuk penulis, pengarang, kemudian 30% untuk penerbit, 30% untuk pemasaran, misalnya di Gramedia dan lain-lain. Makanya kalau 100% itu dibagi 3 gitu ya. Ada pemasarannya, ada penerbitnya. Nah, kalau Bapak kemarin sempat di Raja Wali Pers itu akhirnya
40% ke Bapak, 30% ke Gramedia seluruh Indonesia kan diedarkannya. Kemudian 40%-nya lagi 30%-nya lagi untuk penerbit. Nah, jadi begitu ininya ya, proses presentase pembagian ini ya, hasilnya katakan gitu ya, royaltinya. Nah, itu jadi kita ada yang pakai royalti. Nah, lalu kemudian ada juga yang 50-50 ya. Jadi kita bayar separuh, misalnya cetak buku sebanyak 1000 eksemplar. Kemudian dari 1000 eksemplar itu harganya satu katakanlah 15.000. 15.000 kali 1000. 1000 berapa nih? 15, nolnya ada 6. Nah, 1000 ya 15 juta ya. Nah, 15 juta harga percetakannya, harga produksinya ya. Terus dibagi 2, 50-50 ya, separuh-separuh, penerbit separuh, kita separuh. Jadi harganya 7,5 juta ya gitu. Nanti pembagiannya tetap sama, misalnya 40%, 30% penerbit, 30% bagian pemasaran. Nah, itu ya. Jadi ada 2 macam. Satu lagi ada kita sistemnya mandiri ya. Jadi kita percetakan minimal 100 buku misalnya kan. Nah, 100 buku tinggal dikalikan saja, kalau buku itu 25.000 satu buku, maka akan di 2,5 juta ya. Berarti kalau 25.000 kalau ada 100 ya, berarti 25 ya 2,5 juta ya. 2,5 juta kita bayar ke penerbit, kemudian kita dapat buku 100. Dapat buku 100 itu nanti kita jual katakanlah 40.000 misalnya ya. Berarti kan kita untung 15.000 satu buku. Jadi kita mandiri ya. Nah, kita tinggal pilih saja yang mana tuh, 3 macam tuh. Apa yang royalti, ada 50-50, ada yang mandiri. Nah, setahu Bapak seperti itu biasanya ya. Yang Bapak alami ya, ada yang mandiri ya, ada kemudian juga yang royalti tapi 50-50 ya, 50-50. Nah, kemudian ini kita masih bicara umum ya, nanti kita lihat konsep sederhananya yang ada di sudah Bapak masukkan di e-learning itu. Itu juga nyari di Google banyak ya, konsep-konsep tentang penerbitan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga ada penerbit yang kalau di kampus ya, ini di kampus ini karena dia kepentingannya untuk hanya kebutuhan naik pangkat misalnya. Jadi kalau dosen itu kalau mau naik pangkat harus ada karya dalam 1 semester 1 gitu. Maka akhirnya para dosen membuat buku gitu ya, membuat buku kemudian diterbitkan. Karena kalau diterbitkan dengan sistem yang 3 macam tadi yang Bapak sampaikan, ada 50-50, ada yang royalti, ada yang mandiri, kan berat ya itu. Semuanya berat. Mandiri pakai uangnya sendiri kan banyak gitu kan. Kalau di 50-50 juga ya lumayan kan. Yang royalti juga persaingannya ketat gitu. Jadi ada sistem yang ini hanya untuk naik pangkat. Dia akan memberikan buku kita, kalau Bapak dulu yang pernah tahun 2012-an lah ya. Jadi 5 buku, kita dikasih 5 buku. Tapi 5 buku itu untuk ISBN 100, menerbitkan harus ada ISBN. Jadi ISBN itu 100.000, kemudian layoutnya ya, layoutnya 100.000 ya, 100.000 untuk mendesainnya ya, mendesainnya itu kan sudah 200 ya, 300-nya buku 5 ya. Jadi pokoknya 500.000 itu kita sudah dapat buku 5. Tulisan kita tuh jadi buku 5, kemudian ya kita untuk naik pangkat gitu kan. Jadi dosen ada yang menyiasatinya seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi ya, 1 juta ya, 1 juta paling dikasih 5 buku ya. Kalau mau dikembangkan lagi mungkin banyak ya, mungkin bisa, terserah kita mau cetak lagi gitu. Yang penting dia udah dikasih filenya dan
penerbit siap menerbitkan gitu kan. Nah itu kalau yang ada satu teknis untuk ini memudahkan, ini bukan cara ini ya, bukan cara apa legal ya. Jadi karena memang dia kasih ini ISBN-nya berapa gitu. ISBN sebenarnya kalau kita lembaga ngurus tidak sampai ya, paling 25.000 gitu, tapi 100.000 gitu kan. Kemudian mendesainnya, desain covernya, cover dan lain-lain 100.000, 500-nya 300-nya untuk cetak bukunya. Jadi hanya sebatas ini saja ya, batas kebutuhan untuk naik pangkat saja ya. Nah, kalau kita mau dipasarkan ya itu tadi ya, itu kalau di percetakan yang lokal yang ini, kalau yang nasional Bapak pikir tidak bisa ya. Itu hanya untuk rata-rata sekarang ya kayak gitu ya, tapi sekarang mungkin 1 jutaan lebih ya, karena untuk proses percetakan zaman sekarang sudah agak mahal lah ya, mungkin satu buku bisa sampai 40.000-an gitu kan. Baik, itu secara umum ya. Nah ini kita coba akan kaji satu persatu dari pengertian dan apa sih sebenarnya syarat-syaratnya, terus jenis-jenisnya kalau kita ingin menerbitkan sebuah buku ya, sebuah buku atau jurnal atau majalah ya. Oke, mungkin silakan Bapak pilih salah satu untuk screen share, kemudian kita diskusikan bersama satu tema dari pengertian dulu ya. Kita pengertiannya dari SBN, dari buku, penerbitan, percetakan, buku dan jurnal mungkin ya. Lihat kalau ada di situ bisa kita maknai, karena itu sebutan yang familiar ya. Buku kita sering lihat, kemudian jurnal juga kita sering lihat. Tapi nanti kita akan bicara dengan konsep lah ya, seperti apa. Baik, pertama Indah Pramudita ya. Iya, Pak. Nah, coba silakan screen share. Tapi pakai HP ini, Pak. Iya, tidak apa-apa. Pakai HP pun tidak ada alasan lagi ya. Sekarang sudah bisa, mana ininya, gambar videonya mana? Ya, screen share sudah bisa ya. Oke, sekarang apakah terlihat, Pak? Ya, di screen share di landscape-nya ya, landscape-nya. Coba di landscape kan. Di landscape. Ya, di portrait kalau di itu ya. Portrait, nah ya tuh, putar ya, portrait. Oke. Seperti ini ya, Pak. Ya, oke. Sekarang kita di antara situ ada pengertian penerbitan sama penerbitan dulu lah ya. Itu ada beberapa. Ya, coba bacakan saja. Penerbitan. 3 paragraf itu ya. 3 paragraf itu nanti kita bahas bersama coba. 3 paragraf cuma, Pak. Ya, 3 saja itu. Coba. Penerbitan dan percetakan adalah salah satu dari ke-14 lingkup industri ekonomi kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten, jurnal, penerbitan buku, majalah, tabloid, dan konten digital. Penerbit adalah sebuah perusahaan yang memproduksi buku atau surat kabar, bahkan juga buku elektronik. Penerbit adalah seseorang atau suatu pihak yang bertindak menerbitkan buku, majalah, atau jurnal. Hal itu sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit adalah orang yang sebagainya yang menerbitkan, atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku dan majalah. Ya. Oke, sampai di situ dulu ya. Walaupun di bawah itu masih ada lagi yang hampir mirip gitu ya. Nah, ini ya. Baik, jadi ya kalau melihat dari konsep itu ya, penerbit adalah sebuah perusahaan ya, perusahaan yang memang memproduksi ya, atau sebuah perusahaan yang mencetak buku, kemudian tabloid, majalah, dan jurnal yang secara resmi didirikan, ada lembaganya, ada perizinannya, kemudian ya bisa saja nanti yang tinggal kita pangsa ininya ya, ada yang dia yang nasional, ada yang
lokal, ada yang nasional, ada yang ya regional, lokal, regional, kemudian sama regional, nasional, internasional. Jadi tiga macam itu yang kita yang kita lihat. Misalnya ada Raja Wali Pers, itu kan nasional, kemudian nasional ya. Kalau internasional pasti sudah bahasa asing ya. Kemudian ada yang lokal ya, yang di kampus, mungkin yang di provinsi, di kabupaten, biasanya dia beredar di lingkungan wilayah tertentu ya, wilayah tertentu, dan mungkin perizinannya juga sudah berbeda ya. Ini juga kalau kita mau menelusur bagaimana cara izin membuat mendirikan satu percetakan, nah itu juga ya bisa saja nanti kita ditelusur di internet ya, kemana nih sebenarnya izinnya ya. Karena ini apa tadi salah satu bentuk apa ya, wirausaha katanya, usaha ya, apa suatu apa tadi yang dikatakan ada termasuk 14 apa tadi 14 lingkup industri ekonomi kreatif ya. Artinya kan kita selain dari ada apa tambahan untuk mendapatkan kreativitas penghasilan ya. Nah, itu salah satunya ada menggunakan apa di penerbitan. Bisa saja nanti di CP, di yang lain-lain ya, di perusahaan apa gitu. Tapi ini penerbitan juga salah satu industri ya, industri ekonomi. Artinya yang bisa menghasilkan ya untuk berwirausaha ya. Berwirausaha atau wira swasta ya gitu. Wira usaha ya, wira swasta kalau dalam bahasa Sanskerta itu ya, wira itu orang, swa itu sendiri, sta itu stamina. Jadi orang yang bekerja dengan kemampuan yang diri sendiri ya. Kalau wira usaha, wiranya orang, usahanya ya usaha ya. Usaha itu biasanya mengandalkan kemampuan yang ada di dalam diri ya, kadang-kadang tanpa modal. Bisa saja nanti kita membuat penerbitan tanpa modal ya, kan begitu ya. Kalau kita apa, orang-orang yang jiwa wirausaha itu apapun ya bisa dijadikan penghasilan gitu kan. Melihat orang panen raya kan, tinggal komunikasi saja tuh antara petani dengan apa pemasok apa istilahnya penjual ya. Nah, nanti kita tinggal komunikasi, Pak saya ada ini, nanti kirim barangnya, padahal kita cuma menghubungkan saja ya, jadi perantara. Ya wirausaha itu sebenarnya perantara kan, perantara kalau kita lihat di apa ya, di sejarah ini mungkin ini apa terkait dengan wirausaha itu apa, pada saat apa ya Marco Polo berlayar ke negeri apa daratan jauh ya di ini apa, kemudian dia mengadakan perjanjian ya dengan saudagar gitu ya, saudagar bahwa silakan menjualkan barang saya dengan keuntungan 40% untuk kita, 60% untuk saudagarnya gitu kan. Nah, itu dari situ sebenarnya mulai wirausaha. Jadi wirausaha itu diartikan nanti orang yang berani bertanggung jawab gitu kan, menanggung resiko gitu kan, kemudian dia tanpa ada modal gitu kan. Nah, jadi dari dasar itu sebenarnya kita bisa untuk apa ya, tinggal kita memanfaatkan apa ya peluang. Biasanya kan ada peluang nih apa gitu, terus kita cari bagaimana caranya, walaupun kita tidak ada modal, kita akan bisa berusaha gitu kan. Kita kan usaha namanya ya, usaha. Nah, itu sebenarnya apa ya, wirausaha ini tidak akan terlepas dari kehidupan kita ya. Kita mungkin sekarang kuliah, lah harapan kita menjadi pegawai negeri sipil gitu kan. Oke, kalaupun tidak berhasil,
tidak sampai jadi pegawai, ya kita juga bisa untuk membangun dunia usaha apa ya gitu kan, kayak penerbitan, kayak apa itu kan bisa juga menghasilkan. Karena kayak mungkin sekarang ya masih belum terbayang apa itu, tapi ketika terbentur sudah berkeluarga, apapun dilakukan ya untuk menghidupi keluarga. Jadi sekarang nih masanya di kampus kan banyak ya, banyak mencari pengetahuan, penerbitan, kemudian yang lain-lain apa misalnya di ya semuanya, olahraga, musik apa kan satu saat bisa menjadi apa ya penunjang ya, menjadi penunjang untuk ekonomi keluarga gitu kan. Ada orang yang dulu kawan bapak kerjanya ya demo terus ya di kampus, demo terus ini apa ya kalau ada demo ikut gitu kan, ikut di Mapala gitu kan. Tapi begitu ketemu dengan bapak padahal di UIN ya, tahu-tahu dia sudah wakil Kapolres. Nah, itu kan kita tidak bisa apa ya, biasanya jiwa ini ya, jiwa apa kelihatan kita maunya kemana gitu. Ternyata dia begitu selesai ikut wamilnya, wajib apa dengan ijazah sarjananya, ijazah SMA, jasa UIN-nya gitu kan, IAIN-nya. Akhirnya bisa juga jadi apa di bidang kepolisian militer. Jadi sekarang kita apa ya, mencari pengalaman, mencari pengetahuan untuk bekal nanti kan. Ya itu tadi Bapak, ada kawan Bapak yang senang di penerbitan, begitu selesai ada penerbitan. Kalau Bapak dulu di kampus senangnya musik ya, Bapak ikut di seni musik apa senat yang bidang seni gitu kan. Akhirnya alat-alat musik Bapak belajar di kampus gitu kan. Udah selesai Bapak sempat juga ada organ tunggal dulu ya, sempat waktu tahun 2005 sampai 2002 sampai 2004 tahun Bapak ada musik organ tunggal. Tapi begitu 2005 karena Bapak kuliah, nah Bapak akhirnya Bapak jual gitu kan. Lalu dulu Bapak sempat ada musika dulu, ada musik karena hobi di kampus, hobi main musik. Sampai sekarang ya masih inget lah dikit-dikit. Kalau dulu Bapak kuliah itu ya gitu apa, kan masih kuliah ya, semester kalau Sabtu Minggu itu perbaikan gizi karena Bapak main musik organ ya, main musik di mana dulu ada organ maco, organ apa ya dulu di ikut dengan kawan kan. Awalnya main-main terus lama-lama kita bisa akhirnya jadi pemain pengganti, kemudian jadi pemain gitu kan. Sempat ya dulu, kalau dulu ada jadwal gitu. Kalau Sabtu Minggu itu sudah ada jadwal di Indralaya, ada jadwal di Betung, ada jadwal di Tanjung Siapi-Api. Nah dulu pernah ya malang melintang jadi pemusik gitu. Tapi itu karena kita hobi dan ya akhirnya kita begitu selesai ada kemampuan uang sedikit ya udah beli kita alat-alat gitu kan. Nah, tapi karena begitu 2005 Bapak melanjutkan studi S2, tidak bisa lagi ya hari Sabtu Minggu malah kuliah gitu kan. Akhirnya udah Bapak tidak bisa lagi dihandle kan. Sampai sekarang melanjutkan lagi studi akhirnya ya. Tapi kenangan itu masih ini ya, masih apa? Ya kalau main musik sedikit-sedikit masih inget lah yang ini ya, yang apa? Kalau zaman dulu sih dangdut, rock, dangdut ya apa? Pop sama remix zaman dulu ya. Itu jadi dulu sempat seperti itu ya. Jadi kita bisa saja untuk mengembangkan ini. Sebenarnya di kampus ini sebenarnya tempatnya ya kita untuk ini. Jadi kita tidak ya karena sekarang masa pandemi mungkin ya. Nanti ikut di Marawis, di apa itu ya ikut nimbrung itu pada saat selesai itu kita ada yang ini ya, ada yang ini apa ekstrakurikuler apa yang kita mampu gitu kan. Nah, itu bisa dapatkan tambahan gitu. Jadi gitu ya, sama seperti penerbitan ini kawan Bapak kan gitu juga, akhirnya dia bisa buat penerbitan gitu ya. Dan sekarang dulu yang Pardosi itu yang Nur Fikri itu ya, Nur Fikri offset itu ya kan di UIN ya, kemudian buka ini apa kecil-kecilan, akhirnya sekarang ada penerbitan di
arah belakang sini, skip sini ya. Nah, itu udah ini ya, sudah tadinya di depan kampus itu ya, di pinggir rektorat yang lama ini kan, di sampingnya itu ada tempat kios itu. Sekarang sudah beli rumah sendiri yang besar, tempat perusahaannya, tempat penerbitannya itu berkembang karena memang bisnis yang menjanjikan ya. Itu penghasilannya bisa, kalau sekarang kalau mau cetak apalagi yang sendiri itu bisa puluhan jutaan ya. Oke, ini hanya sekedar ini saja ya, penyemangat ya, bahwa di kampus juga dijadikan sebagai tempat sarana untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengalaman ya. Nanti pada suatu saat kita dibutuhkan ya. Apalagi kita hobinya misalnya hobinya di kaligrafi ya. Ada kawan Bapak dulu satu lain bedeng tadi ya. Dia buat kaligrafi di kaca itu. Ditempel, tapi dia memang tekun orangnya kan, terus dibuat bagus ya, dibuatinya satu kaca ini cari-cari kaligrafi di internet di mana yang bagus-bagus, kemudian pokoknya ada tekniknya lah ya, entah ditempel entah kemudian kacanya diukir gitu ya. Kacanya diukir jadi banyak ya ini yang lukisan-lukisan itu tuh, lukisan kaligrafi itu. Nah, itu ini ya, artinya kan ada tambahan begitu selesai juga bisa dikembangkan, bisa saja dia buka ruko ya, buka kecil-kecilan terus lama-lama jadi besar gitu kan. Kalau sekarang yang kan Bapak itu jadi di kuah di Sungai Lilin kalau salah. Nah itu, tapi dulu waktu kampus dia hobi buat kaligrafi gitu ya, buat kaligrafi. Dan ya kalau untuk hidup ini saja ya sedikit-sedikit waktu di kampus, kalau untuk hanya makan untuk ini udah dapat dari situ ya, Jadi kita bisa melihat potensi diri kita ya. Ada kawan Bapak dulu kuliah itu dia kan bisa ngaji ya, suaranya bagus gitu. Akhirnya dia ini dia bilang, kamu satu-satu cara saya pengen jadi juara di lomba ngaji katanya, di Sukarame dulu ya, ini Kilometer 9 dulu. Akhirnya ada lomba kecamatan Sukarame, ada lomba ngaji gitu ya, kemudian dia menang gitu. Sudah dari situ diundang ya. Akhirnya setiap pesta itu ini diundang terus ya. Nanti kalau pesta satu, Pak minta nomor teleponnya deh gitu. Teleponnya. Nanti lagi berkembang. Jadi setiap minggu tuh ada jadwal di acara resepsi pernikahan untuk ngaji gitu kan. Nah, itu jadi kita menggali potensi yang ada di diri kita, kemudian dikembangkan, di peluangnya dimaksimalkan gitu ya. Sama seperti penerbitan juga seperti itu. Oke. Baik, ini hanya ini saja ya, maksud Bapak ada semangat untuk bukan hanya di kelas saja gitu kan. Ternyata di bagian luarnya, di luar kampus, maksudnya ekstrakurikuler kampus juga bisa di pengalaman bisa dari sana dapatnya. Oke, sebentar ya, Bapak batuk nih kayaknya. Oke, silakan buka lagi ya. Nanti tadi yang konsep tadi kita lihat yang terkait dengan penerbitan lagi ya. Coba Lita ya, sekarang percetakannya apa ya? Tadi penerbitannya sudah. Iya. Screen share ya, percetakannya. Ambil kayak ya, percetakannya ya. Ya bisa di landscape ya. Ini ya.
percetakan ya. Silakan. Ya, Pak. Bentar. Silakan dibacakan. Ya, Pak. Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas, menggunakan sebuah mesin cetak. Percetakan merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Penerbit adalah orang yang mencetak atau yang mempublikasikan buku tersebut. Pengarang adalah orang yang menulis buku tersebut. Tahun terbit adalah tahun di mana buku itu dicetak atau dipublikasikan. Ya, cukup ya. Baik, tadi percetakan tadi adalah proses ya. Jadi proses memproduksi buku yang secara massal ya. Kalau lihat dari kalimatnya tadi, proses pencetakan buku secara massal, buku atau jurnal dan yang lainnya ya, gambar, audio, video. Nah, itu tadi yang seperti Bapak sampaikan, karena biasanya ada bahasa dalam percetakan itu biasanya naik cetak gitu ya. Itu udah kalau memenuhi syarat, biasanya penerbit bisa mencetak ya itu tadi ya 100, misalnya ada dijadikan 100, nah kita tinggal pakai sistem apa ini, ada yang tadi ada yang 50-50 apa royalty apa yang atau yang mandiri. Nah, biasanya buku itu ada yang bestseller ya. Nah, itu Bapak juga sempat nanya, jadi buku yang bestseller itu apa gitu Mas Bapak. Ternyata buku bestseller itu ketika kalau kita dijual, mencetak buku, kemudian dalam 1 tahun itu habis 1000 eksemplar, nah itu sudah bestseller bukunya ya. Jadi buku yang masuk di dalam kategori penjualan yang ini ya, bestseller itu ya. Jadi kalau kita membuat novel, kemudian diedarkan lebih dari 1000 dalam 1 tahun yang laku, nah itu sudah dikategorikan buku yang bestseller. Bisa ditulis di bukunya pada cetakan berikutnya itu buku yang bestseller. Nah, biasanya ya apa ya, yang tekun yang ini kan anak-anak putri ya, cewek. Ya mungkin cobalah mulai ini ya, menulis novel, menulis apa gitu kan, masukkan di penerbit gitu kan, kisah-kisah apa itu ya. Kalau sekarang kemarin Bapak nguji apa ya, pembuatan, ada satu aplikasi ya untuk menulis berbagai macam cerita ya, kalau itu kelompok ya, kayaknya di handphone itu ada ya, istilahnya aplikasi yang memang untuk grup gitu ya, grup menulis. Nanti kita ada yang seperti seperti Instagram gitu ya, nanti ada yang like-nya, ada yang memberi komen dan yang lain-lain. Itu banyak ya. Mahasiswa kemarin malah dikaji menjadi satu buah skripsi. Kemudian ya dilihat siapa saja mahasiswa kampus yang menulis cerita di dalam aplikasi itu ya. Kemarin Bapak sempat tulis ya, mungkin masih ingat ya Mas, waktu nguji itu sempat Bapak install, tapi Bapak lupa ininya. Coba Bapak lihat sekilas ya. Jadi aplikasi itu namanya, mungkin masih bisa terlihat. Wattpad. Nah, ya, Wattpad ya. Nah, Wattpad ini kalau salah ya. Ini Wattpad ini ya, ini ya. Iya betul, Wattpad ya. Jadi dikaji dalam satu skripsi. Nah, nanti siapa saja yang menulis karya, menulis apa di situ ya, kita juga bisa nulis. Nanti dia ini kalau
Kalau ada menghasilkan juga ya, termasuk ya berapa ini kalau misalnya dibeli, ada langganan lah, berlangganan ya, cerita tentang apapun, tapi ini apa ya, fiksi ya. Nah, jadi cerita-cerita fiksi kita tulis beredar. Nah, itu mulai belajar dari situ. Nah, kalau sudah mampu lebih luas lagi kita membangun ini ya, apa, buku yang novel-novel bisa ya, atau yang non fiksi ya. Kalau buku-buku non fiksi ini, kita akademik ini kan buku non fiksi ya, yang tidak, artinya memang didapat dari penelitian dan lain-lain. Kalau fiksi kan berdasarkan imajinasi saja ya, imajinasi, menulis cerita, mengarang apa ya, kadang-kadang tidak kenyataannya ya, tapi dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan yang lainnya ya. Oke, baik ya. Itu percetakan. Oke, sekarang kita mungkin lihat lagi ya percetakan ini. Di dalam percetakan ada ISBN. Kita juga akan kaji tentang ISBN-nya ya. Coba silakan, siapa ini Suci saja, bentar ya, yang cowok siapa nih? Kita duduk cowok. Apa nih? Mana yang cowok? Ada berapa? Feby Yari ya. Feby Yari ada? Feby Yari? Belum ada. Oke. Rahmat Rizky Pratama? Iya, Pak. ISBN. Oke, lihat di konsep tadi terkait dengan ISBN ya. Dari pengertiannya lah mungkin ya, apa kepanjangannya. Silakan, Feby Yari. Rahmat Rizky ya. Silakan screen share. Bentar, Pak. Oh ya. Rizky. Kelas ini sudah ini ya, sudah tanfisnya sudah ya? Belum? Mana suaranya? Jihan, mana suaranya? Belum ya? Belum, Pak. Kenapa? Kan 3 dosen ya? Sudah dikasih tahu belum? Semester berapa sih ini? Semester 3. Oh, semester 3 ya. Semester 3 belum di ini ya, belum disuruh untuk tahfiz ya. Udah, Pak. Ini hanya yang belum. Ya, satu dosen 5. Kemudian 5 itu berarti 3 dosen kan? Nah, Bapak setiap hari Jumat, kalau Bapak malam Jumat. Ini Bapak sudah 6 kali pertemuan ya untuk yang tahfiz. Nah, ini sebentar Riki ya, yang tahfiz ini. Nah, itu kalau mau misalnya kelas ini mau buat, ya buat aja grup ya, grup tahfiz. Nanti 2 kali ketemu lah, selesai 5 surat kan. Sekali ketemu 2 surat, 3 surat. Nah, mungkin dikoordinir satu kelas nanti hari Jumat ya. Karena yang kemarin ada 6 kelas itu udah selesai semua ya. 6 kali ketemu udah berapa? 40 orang, 80 orang udah selesai kan. Nah, kalau udah selesai kan tinggal untuk ujian munakasahnya nanti, persiapan kan. Simpen. Kalau bukunya sudah dapat ya? Buku tahfiznya sudah dapat? Belum? Belum, Pak. Ya, itu coba nanti dikomunikasikan dengan Bu Betty ya. Kalau misalnya ini, silakan nanti cari siapa-siapa. Termasuk di Bapak, boleh silakan. Karena itu juga kalau tidak di gabung ya, Pak, walaupun telat. Masih boleh gabung walaupun telat ya, Pak? Maksud Bapak buat grup lagi aja, yang kemarin udah selesai kan? Yang Bapak kan selesai. Nah, satu kelas kan misalnya ada berapa orang, nah, nanti kita ini aja bisa. Kalau buku bisa aja nanti ya, buku bisa nanti kalau di Bu Betty-nya ada, kapanpun bisa di ini kan. Ini maksud Bapak 3 apa? Kan itu cuman
surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian juz amma ya. Nah, itu aja kan 5. Kalau di Bapak cuma 5 surat itu. Kalau selesai kan sudah selesai, berarti tinggal cari 2 dosen lagi. Jangan sampai semester berapa nanti masih ngurusin itu kan. Kalau udah selesai kan sudah. Nanti silakan kalau mau buat, koordinir saja siapa buat grup kelas kita, tapi grup namanya baru tahfiz ya, tahfiz. Kemudian Pak hari apa gitu, malam Jumat ini kayaknya sudah selesai semua. Malam Jumat tadi Bapak sudah selesai tuh 6 kali ketemu rombongan yang 2 kelas itu kan. Ada hampir 40 orang lah, 80 orang malah 40 ini. Ya itu aja ya. Tadi mana Rizky tadi? Iya, Pak. Ya, mana? Rizky. Tadi pengertian ISBN ya, Pak? Di mana? Screen share ya? ISBN ya? ISBN. Oh ini malah cerita itu ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Ketua kelas siapa Ki? Austin, Pak. Austin ya? Iya ya. Oke, ISBN. Ini bukan, Pak? Ya bisa itu, silakan. Di Bapak juga ngambil dari situ lah. Ya ada itu aja, pakai apa? Pakai itu aja. ISBN ya. Pengertian ISBN, silakan. Oke. 1. Pengertian ISBN. ISBN, International Standard Book Number, adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup di dalam ISBN. ISBN terdiri dari deretan 13 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu, satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN dengan buku lain. Dan ISBN itu diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan badan nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai fungsi memberikan informasi, bimbingan, dan penerapan pencantuman ISBN serta KDT. Ya. Sampai di situ ya, sampai ya ISBN ini kan kalau di kita ya di Perpustakaan Nasional ya. Kita kalau mau izin ISBN ini harus punya lembaganya ya. Dirikan lembaga dulu, dirikan penerbit baru ISBN. Jadi perorangan kayaknya tidak bisa ya. Dia harus nanti kan nama perusahaannya apa gitu kan, nama penerbitnya apa, alamatnya di mana, kemudian tahun berdirinya dan lain-lain ya. Nanti langsung dapat nomor yang 978 strip 2783, beda-beda itu ya nomornya. Tadi digitnya ada yang 10, ada yang berapa tadi, 16 tadi ya. Nah itu satu buku satu nomor ya, international number itu artinya ini buku-buku yang memang dibuat oleh anak bangsa ya, oleh seluruh siapapun ya boleh membuat, kemudian dilegalkan nomornya gitu kan, kemudian ya bisa diedarkan gitu ya, bisa diedarkan. Ini sebenarnya fungsinya untuk katalog ya, katalog KDT tadi ya, katalog dalam terbitan. Jadi kita untuk bisa pengawasan ya, kemarin kita sudah belajar pengawasan, mengawasinya bagaimana penerbitan ini beredar ya, berapapun jumlahnya nanti ada di statistiknya. Kemarin pada saat kita belajar pengawasan kita sudah cek ya penerbitan di ISBN yang ada di Perpusnas ya. Jadi semua buku yang pernah ditulis itu nanti semuanya ada di sana ya. Kita bisa cek, bisa dari nomornya, bisa dari judulnya, bisa dari nama pengarangnya. Ini sebagai
pada akhirnya sebagai katalog terbitan KDT ya, katalog dalam terbitan Perpustakaan Nasional yang bisa dilihat statistiknya. Kemarin sempat kita lihat ya waktu di pengawasan. Oke, mungkin bisa di ini aja ya, Rizky sekali. Ini kan karena terkait dengan ISBN sekilas. ISBN Perpusnas gitu aja. Kita pengen lihat itunya Ki, dari ini plus lagi, plus baru. Yang lamannya ya, ISBN Perpusnas, Pak. Iya, oke. Itu sudah ya. Ini ISBN Perpusnas ya. Tinggal dihapus aja sih, Pak. Iya, coba. Nah, ini ya. Artinya kan kita bisa melihat ini ini prosedur kalau mau ini ya. Kalau mau daftar ya. Nah, terus kalau kita mau ngelihat judul ya tinggal buat judul ini saja kan. Ini akhirnya jadi katalog ini ya. Kalau kita mau buat judul misalnya salah satu buku, cari coba siapa saja ini. Berarti kan dari pengarang ya. Dari judul. Misalnya judul buku agama Islam misalnya, agama Islam ya, atau buku agama Islam lah gitu ya. Enter siapa yang membuat ya. Nah itu banyak ya, berarti ada penulisnya Al-Nurdin Saiful ya. Bisa di plusnya itu diklik, itu kita bisa melihat siapa yang menerbitkan ya. Ini kan katalog akhirnya ya, KDT jadinya, katalog dalam terbitan Perpustakaan Nasional. Ini nomor ISBN-nya tadi kan 978. Berarti berapa dikit itu? 10 ya. 10 12 tuh. Berapa dikit Ki? Bentar, Pak. 8 12 13, Pak. 13 ya, 13 ya, 13 dikit. Ya artinya kan ini satu nomor ini satu buku, tapi yang usul kemarin penerbit Universitas Terbuka ya. Ini pengarangnya Al-Nurdin ini ya, berapa orang ini. Kemudian judulnya Pendidikan Agama Islam, tahunnya 2021. Ya, ini bahkan ada websitenya UT.ac.id ya. Berarti ini buku untuk modul UT ya. Ya, artinya kita bisa mendapatkan nomor ISBN itu harus dari penerbit ya. Kita tidak bisa mandiri bikin. Oke, baik, Bapak pikir kalau untuk ISBN ini di laman websitenya sudah ada, tinggal kalau mau daftar kan tadi tinggal syarat-syaratnya apa gitu ya. Tapi harus punya lembaga dulu. Oke, baik itu ya, Rizky, International Standard Number ISBN dengan 13 digit. Bapak pikir sudah bisalah pelajari lagi kalau satu saat punya penerbit, punya membuat usaha penerbitan. Nah itu didalami lagi, itu juga bisa menjadi nambah ekonomi kreatif tadi ya. Oke, sekarang kita akan lihat, karena ini penerbitan ini ya, penerbitan kan ada dua ya. Tadi sebenarnya buku juga ada yang e-booknya ya. E-booknya itu ada ya. Ada yang bentuk fisiknya, ada yang bentuk e-booknya. Kalau sekarang sudah e-book semua ya. Kayak misalnya kayak Bapak kemarin ada buku itu sudah masuk di Pusnasnya ya. Jadi di Pusnas sudah bentuknya digital ya. Kalau kita mau minjem sudah digital. Sebenarnya kalau sekarang ya terkait dengan buku-buku ini ya, Bapak sering sampaikan Google Book itu bisa hanya untuk membaca saja bisa ya kita. Seluruh buku yang orang jual kayak tadi misalnya buku UT itu bisa kita lihat di Google Book ya. Kalau mau kita ambil, kalau ada yang sudah mengupload di BOKRG, nah bisa kita download ya. Oke, baik. ISBN, Bapak pikir sudah bisa ya, sudah. Nah sekarang ISSN-nya ya. Jadi percetakan buku, penerbitan buku. Nah sekarang penerbitan jurnalnya ya. Penerbitan jurnalnya atau ISSN-nya.
ISSN ini Bapak ini ya, Bapak siapa nih? Antika saja, Antika. Iya, Pak. Ya. Coba ya ISSN ya, boleh dari Google, boleh dari file Bapak itu bisa juga, karena di dalamnya ada file Google dari Google juga, nyari-nyari ya. Bisa gabungan, ini sebagai pemantik saja, nanti bisa mengembangkan sendiri lah ya. Mana kameranya? Bisa diulangi, Pak. Apa tadi? ISSN ya, International Serial apa tuh ISSN ya? Internasional di materi Bapak ada itu. Coba download di ini ya, di e-learning ya. Sekilas saja, tapi bisa cari kayak Rizky tadi bisa juga. Nah, sama saja ya. Internasional Serial, S-nya apa lagi? ISSN. Number ya, number N-nya number. Apa tadi ISSN? Apa ISSN? Ada yang sudah tahu nggak? Internasional? Apa internasional, apa ISSN? Ya kita lihat nanti di ya. Ada nggak itu Rizky? Antika? Cari di Google aja nggak apa-apa ya, Pak? Boleh silakan. Screen share dulu ya. Ya. Ini Pak, Apa ISSN nomor seri standar internasional. Mana screen share dulu? Nggak kelihatan kami. Oh ini sudah ya? Udah Pak. Apa tadi? ISSN itu? Nomor seri standar internasional. Berarti internasional standar serial number ya? Ya, Bapak tadi ingat serialnya saja. S-nya berarti standar ya? Standar. Kalau ISBN tadi internasional? Standar book number. Ya, standar book number ya ISBN. Ini kalau ini internasional standar serial. Karena jurnal itu kan seri ya. Seri apa? Kalau kita ada buat jurnal itu ada edisi bukan edisi ya. Ini kalau kita jurnal ada memang seri ya, cetakan terbitan ke berapa gitu kan. Edisi juga bisa. Edisi terbitnya. Oke, silakan. International Standard Number apa pengertiannya? Sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik. Ya. Oke, yang kalau tadi yang mengeluarkan kan Perpustakaan Nasional ya. Kalau yang ISSN ini yang mengeluarkan apa nih? PDI LIPI ya. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah ya. Pusat LIPI. Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. PDI LIPI ya. PDI. Ada LIPI-nya ya. LIPI itu lembaga penelitian. Apa LIPI? Coba cari ininya aja. Cari halaman websitenya ya. PDI plus lagi sebelahnya. Plus lagi. Karena kita pengen tahu bagaimana cara bikin ISSN ini, apakah harus punya lembaga dulu ya, atau berarti kan ini harus punya rumah jurnal ya. Nah, kalau gini harus punya rumah jurnal. Cari apa, Pak? PDII LIPI ya. PDII spasi LIPI ya, itu ada ya. Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah ya. Jadi LIPI
Nah itu, klik, Yang ini Pak. ya laman websitenya itu. Jadi ILIPI ya. Oke, ini ya laman PDI LIPI-nya ya, Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah ya, PDI LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi kalau yang tadi itu Perpusnas ya, sekarang LIPI. Nah, ada nggak di situ syarat kalau kita mau bikin ISSN? Klik yang di menunya itu, di menu layanan, ada nggak layanan Ini, Pak. ISS? Ya, coba klik apa tuh syaratnya? Ada ISSD itu ya. Nah, registrasi ya, Nah, ini registrasi. syaratnya. Apa bisa nggak dibacakan tuh? Ada syaratnya nggak? Ada Pak. Mana? 1. Terbitan ilmiah yang diterbitkan secara online dengan minimal artikel setiap edisinya. 2. Bersifat open access untuk seluruh edisi, mulai edisi pertama sampai dengan edisi terbaru. 3. Menampilkan kebijakan open access dan izin penggunaan pada situs terbitan. 4. Menampilkan ruang lingkup terbitan dan target pembaca pada situs terbitan. 5. Menampilkan susunan dewan redaksi pada situs terbitan. 6. Menampilkan informasi lembaga atau afiliasi akademik dari pengelola terbitan lengkap dengan kontak serta alamat yang dapat dihubungi. 7. Menampilkan informasi lembaga penerbit lengkap dengan kontak serta alamat yang dapat dihubungi. 8. Menampilkan susunan daftar mitra bestari atau peer review. 9. Menampilkan keterangan etika publikasi atau KUP, OASPA, TIN, dan lembaga pengindeks yang sudah mengindeks terbitan. 10. Mencantumkan petunjuk penulisan bagi penulis yang ingin memasukkan tulisan untuk diterbitkan pada terbitan, termasuk keterangan pemegang copyright dan apakah ada fee yang harus dibayarkan oleh penulis. Ya. Oke, itu ya. Itu syarat-syarat untuk ya oke, makasih ya. Ini siapa? Antika ya. Sudah ya, Pak? Ya, oke. Ya, berarti kita dari sana ya, laman untuk membuatnya. Nah, kalau di kampus kan sekarang banyak yang membuat jurnal-jurnal online yang rumah jurnal namanya ya, jurnal, misalnya ada Tamadun, ada apa di kita ini Suluh ya, ada banyak ya di kampus itu. Kemudian kita meminta izinnya tadi ke LIPI ya. Kalau kemarin yang Bapak anu itu apa yang di Fakultas Adab ya, itu ada beberapa yang sudah izin. Nah, biasanya kita buat dulu jurnal itu sudah izin dari rektorat, misalnya dikasih SK, ini penulis jurnalnya ini siapa tadi, misalnya ada tim redaksinya, ada mitra bestarinya, reviewernya ya, ada kemudian ada naskahnya sudah ditulis, biasanya harus sudah 2 periode terbit ya, kan 6 bulan sekali gitu kan, misalnya periode Juni dengan periode Desember. Nah, kalau sudah 2 kali terbit secara ini belum ada nomor ISSN-nya ya. Nah, ada 2 itu sudah ada 2 terbitan. Nah, itu kita bisa ajukan untuk dibuat izin serial number-nya ya, ISSN-nya. Nah, tadi diajukan ke PD LIPI tadi ya, ada tadi kan ada disebutkan terbitan yang sudah diterbitkan gitu kan. Nah, itu biasanya 1 tahun minimal ya, minimal 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah ada penerbitnya, sudah ada yang submit ya, baru kemudian bisa diizin ya, istilahnya izin untuk
terus dinerbitkan berikutnya ya, sampai nanti kalau sudah punya ISN kita bisa ajukan untuk akreditasi ya. Nah, akreditasinya nanti ada, kalau sekarang itu terakreditasi Sinta ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan ada yang belum ini di Sinta ya. Nah, itu bisa dicek sebenarnya kalau kita mau lihat misalnya jurnal ilmu perpustakaan. Nah, ini bisa dilihat seperti misalnya jurnal apa yang di kita nanti bisa lihat nih. Ini mungkin Bapak bisa contohkan jurnal-jurnal apa saja yang terindeks namanya, terindeks di Sinta ya, Sinta berapa. Nanti kita lihat misalnya di Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 3. Misalnya kita di Win Raden Patah atau misalnya indeks Sinta ya, indeks Sinta jurnal apa misalnya jurnal di UGM itu PIB ya kalau salah ya, PIB UGM. Bentar ya. Tahu ya Bapak. Batuk Bapak. Ya. Ya ini ya kita akan lihat maaf ya batuk Bapaknya. Ini Sinta UGM ya, Gajah Mada Sinta. Coba kita lihat nah ini ya. Ya, kayaknya ini ya. Bentar Bapak cek lagi nih. Misalnya di kita apa? Jurnal apa di kita di atau Pustaka Loka ya. Pustaka Loka misalnya ranking indeks ya. Indeks Sinta jurnal Pustaka Loka misalnya ya. Loka Ponorogo ya. Ponorogo. Ini kita lihat Sintanya Sinta berapa gitu. Nah ini ya. Ini jurnal Pustaka Loka Kajian Informasi dan Perpustakaan ya. Ini Sintanya Sinta 3 ya. Jadi dia sudah terakreditasi Sinta yang 3 gitu. Jadi ada kalau di internasional namanya Q ya, Q1, Q2, Q3 gitu. Kalau kita mau naik pangkat ada syaratnya itu ya. Kalau mau jurnal kita misalnya ke
Kalau di dosen itu kan ada asisten ahli, ada lektor kepala, ada profesor. Nah, profesor itu dia jurnalnya harus ada 4 yang terindeks Scopus ya. Nah, kalau di luar negeri Scopus namanya, kalau di Indonesia Sinta ya, Sinta 1 2. Kalau kita mau masih belum guru besar bisa pakai Sinta 1 atau Sinta 2 ya, kalau lektor kepala lah katakan itu. Nah, itu di kita di Indonesia UGM ya, UI, Unpad itu sudah Sinta 2 ya. Ini hanya ini saja ya, bahwa memang ada tahapannya. Jadi kita mau bikin yang jurnal juga dari yang biasa dulu, kemudian dapat nomor ISBN-nya, kemudian ada terakreditasi ya, akreditasi Sinta berapa, kemudian itu ada nilai ininya ya, kalau Sinta 2, Sinta berapa, kadang-kadang kita ada juga yang berbayar. Tadi kan dia ada keterangannya ya, berbayar atau tidak. Jadi ada yang jurnal yang di luar negeri yang terindeks Scopus itu ada orang bayar sampai 40 jutaan ya, 7 juta, 40 juta. Memang untuk ini ya, untuk apa yang tergantung reputasi jurnalnya, yang jurnal apa gitu. Ada juga yang tidak berbayar hasil dari kompetisi ini saja ya. Ada juga karena memang untuk kebutuhan, misalnya untuk jadi guru besar ya. Memang di luar negeri biasanya ada kita masukkan jurnal, terus kita membayar itu bukan bayar ke orang, memang ada biaya biaya untuk pembuatan jurnalnya seperti itu ya. Nah, orang-orang ada yang sanggup ya, karena memang sebagai syarat untuk menjadi profesor misalnya kan, bisa saja ambil itu ya. Kalau dulu kan profesor penemuan ya, sekarang ya jurnal itu ya, jurnal harus Scopus ya, Scopus Q2, Q1 gitu kan. Nah itu kalau kita ada yang ini memang harganya ada yang lumayan ya, di luar negeri seperti itu. Tapi ada juga yang ikut dengan kompetisi saja ya, dapat tidak berbayar juga ada. Jadi tinggal beda-beda. Kadang-kadang untuk kebutuhan ya orang bisa saja membuat itu ya, sanggup membayar berapapun. Oke itu ya. Ini sedikit lagi Bapak sampaikan ya, materi kita ya, ini juga sudah bisa dicari di Google. Oke, jenis-jenis penerbitan ya. Jenis-jenis penerbitan ada penerbitan mayor, ada indie, dan ada penerbit vanity ya. Dikatakan penerbit mayor karena memiliki jangkauan nasional. Nah, ini misalnya Raja Wali Pers atau Renada ya, atau atau misalnya yang sudah pustaka ya, Balai Pustaka. Nah, itu sudah nasional. Berarti dia dianggap sebagai penerbit mayor ya. Dan tingkatnya sudah tingkat nasional, dia beredar ke seluruh Indonesia ya, di seluruh provinsi. Dan biasanya memang penerbit yang sudah lama ya, sudah lama berdirinya ya. Kemudian ada penerbit yang namanya, di sini ada tadi ini ya, indie ya. Nah, indie ini, penerbit indie berbeda dengan penerbit mayor. Jika penerbit mayor sekali cetak berani mencetak banyak, maka penerbit indie hanya mencetak buku dalam jumlah sedikit. Umumnya mencetak berdasarkan per order gitu ya, atau berdasarkan permintaan dari pihak penulis. Kelebihan ini memiliki efisiensi waktu, setidaknya buku yang dimasuk langsung akan diproses dan dicetak karena Anda cetak karena mencetak jumlah sedikit ya gitu kan. Adapun yang mengganti biaya cetaknya saja terkait dengan harga lebih jangkauan dan lebih terjangkau ya. Jika penerbit mayor punya kelebihan sendiri, penerbit indie satu dengan yang lain juga memiliki kebijakan sendiri. Oleh sebab itu, penulis juga harus jeli memilih penerbit indie yang jujur dan dapat dipercaya. Oke, ini ya penerbitan yang dalam bentuk jumlah sedikit yang Bapak sampaikan tadi kan, kalau dia
Raja Wali Pers itu 200 ya minimal ya. Di Prenada itu 100 kalau tidak salah. Bapak sempat komunikasi 100 eksemplar baru bisa naik terbit gitu kan, naik cetak gitu kan. Nah, kalau di tadi ada bentuk yang indie ya. Indie itu dalam jumlah sedikit. Tadi mungkin yang Bapak sampaikan tadi ada hanya 5 buku tapi dengan harga yang terjangkau 500.000, misalnya ISBN sudah ada, covernya sudah didesain, kemungkinan itu ya. Tapi coba Bapak lihat juga satu yang vanity-nya ini seperti apa bedanya dengan yang indie nih. Nah tadi yang vanity ya, vanity Vanity Publisher ya. Vanity Publisher salah satu jenis penerbit buku yang mirip dengan penerbit indie ya. Perbedaan terletak pada fasilitas. Penerbit ini memasarkan segala urusan seperti layout, cover buku, dan editing penulis langsung. Sedangkan Vanity Publisher memberikan kualitas dan paket penerbitan. Salah satu contoh adalah penerbit The Publish ya. Penerbit The Publish tidak hanya menerbit penerbit indie, tapi juga penerbit yang memberikan fasilitas dan layanan seperti gratis layout, cover, gratis ISBN bagi penulis yang ingin menerbitkan buku di sana. Jadi pastikan Anda memilih penerbit indie menguntungkan Anda, salah satunya di penerbit publisher ya. Ya, publisher sama indie hampir sama ya. Ini menerbitkan jumlah sedikit, tapi ini kemungkinan yang Bapak contohkan tadi masuk dalam vanity tadi ya. Jadi dia memberikan desain ya. Kita bisa mendesain dari minta didesain, kemudian tadi ISBN-nya ya, ISBN-nya minta disebutkan dan dicetak mungkin dalam bentuk sedikit. Bahkan tadi ada publisher yang memberikan gratis gitu ya. Tapi sebenarnya ya dari itu sudah dihitungnya ya. Karena misalnya kalau zaman dulu kalau untuk yang ISBN yang ini yang 25.000 zaman dulu ya. Tidak tahu kalau sekarang. Jadi kalau dia 100.000 berarti kan sudah dapat 50 atau 75.000 untuk lembaganya. Oke, baik ya. Ini terkait dengan penerbitan ini, Mbak pikir sudah bisa nanti dikembangkan ya. Bagaimana ini? Di sini ada juga syarat-syarat. Nah, ini syarat-syarat identitas buku, pengertian unsur dan jenisnya, judul ya. Oke, biasanya judul kan buku kan ada judulnya, ada penulisnya, ada tahun terbitnya, halaman bukunya, penerbit, dan ISBN. Nah, mungkin ini kolasinya lah ya. Kalau kita di buku kan kolasi ada dari judul dan lain-lain. Kemudian juga yang diresensi ya. Nah, resensi ini apa juga bahasa kita di ilmu perpustakaan ada istilah resensi ya. Mungkin bisa lihat di KBBI. Ada 5 buku yang diresensi katanya. Kita akan lihat makna dari resensinya ya. Resensi ini adalah pertimbangan atau pembincangan tentang buku ya, ulasan buku. Oke. Pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian. Jadi pertimbangan ya. Yang diresensi ya. Nah, artinya kan dipertimbangkan dari segi harga, dari segi apa ya. Nah, di sini ada 5 hal yang harus diresensi, harus dipertimbangkan berarti kan. Yang pertama yang pertama judul buku ya. Oke, pengarang, penerbit, dan tahun terdapat dalam identitas buku yang diresensi katanya. Tulis 5 hal yang terdapat dalam identitas resensi ini ya. Ada judul bukunya, penerbit, hampir mirip dengan tadi ya. Tahun terbit dan tebal bukunya. Karena harus diresensi karena harga buku bukan terlalu oke. Nanti kalau kita tahu tebal bukunya ya, kita bisa tahu harganya berapa gitu kan. Jadi biasanya kalau kita ini ya buku itu kan 200 ya. Kalau kita sampai 200, buku yang ideal itu 200 halaman ya. Itu sudah ini ya. Tapi ya boleh juga yang 100 atau 80 bahkan ada ya. Tapi kalau standar buku yang sudah 200 halaman itu sudah enak dilihatnya ya. Sudah posisinya sudah ini Pak.
Nah, jadi kalau dia sampai 300 dengan 200 itu kan berbeda harganya ya kalau kita mau dipasarkan kan. Nah, jadi itu pertimbangan itu seperti itu ya. Tadi ISBN-nya ada apa tidak kan, dan yang lain-lainnya, sehingga pelengkapan dari buku itu benar-benar sempurna gitu kan. Oke, itu ya. Itu udah hampir sudah jam 9. Silakan, ada satu orang yang nanya ya terkait dengan penerbitan dan percetakan ini, kemudian baru kita tutup. Mungkin Bapak persilakan, siapa nih? Ini aja deh nih yang kameranya aktif nih ya. Sudah. Nih, si Siti ya. Siti Apriani ada? Siti? Siti ada? Kalau tidak ada, Herunisa aja deh. Herunisa, mana Herunisa? Herunisa ada? Mana Herunisa? Keluar ya? Antika sudah. Nur Izati. Nur Ijah. Nur Izati ya? Ada Nur Izati? Halo? Sapira ada Sapira? Ada, Pak. Ya, oke. Kameranya mana? Sebentar, Pak. Ya. Mana Sapira? Dandan dulu apa? Halo? Iya, Pak. Ya. Mana kameranya? Oke. Silakan nanya ya. Nanya apa saja terkait dengan penerbitan dan percetakan. Boleh. Saya mau bertanya, Pak. Nah, kan kalau kita mau nerbitin buku tuh, yang dikirim ke penerbitnya tuh naskah berupa poin-poin saja atau naskah utuhnya, Pak? Ya, baik ya. Pengalaman Bapak ke Raja Wali Pers ya. Biasanya kita ngirim tulisan itu, kita ketik saja dalam ukuran kertas yang A4 ya. Jarak 1 spasi boleh, atau 2,5 boleh. Nanti yang melayout mereka, tapi kita ngirimnya full ya, full satu tulisan itu, kita mulai dari judul sampai ke daftar pustaka lah gitu ya. Nah, nanti sudah sampai ke mereka desain pakai namanya dummy ya. Ada tulisan bukunya itu, ada tulisannya dummy gitu ya, dummy ya. Dummy itu apa ya bahasa Inggrisnya nih? Bentar ya. Dummy ya. Google, nyari di Google aja, dummy. Contoh ya. Oh ya, contoh ya. Jadi dia kirim ke kita dummy-nya. Nanti dia kita sudah komunikasi, misalnya kayak kemarin Bapak dengan Raja Wali itu ya. Sudah, ini Pak, naskahnya tolong dikirim ke nomor WA ini katanya. Atau di email ya. Waktu itu email, bisa email, WA. Malah WA yang lebih cepat ya. Kirim ke dia. Kemudian dalam waktu 3 hari pas minggu dikirim lagi dummy-nya. Nah, tolong Pak bisa dikoreksi. Koreksi nanti mana yang salah, mana yang benar. Kemudian apa maksudnya, karena dia ada tim kan. Biasanya mereka tidak masuk ke konten tapi ke tata letaknya saja ya. Ini ada tulisan yang salah, dia tolong diperbaiki. Nah, sudah diperbaiki, kirim lagi ke dia. Terus dicek lagi, nah kirim lagi ke kita sekali. Nah, kalau dirasa sudah benar, jadi biasanya kurang lebih 2 kali lah gitu ya. Mereka 2 kali, kita 2 kali. Nah, kalau sudah fit, ini sudah benar, udah berarti untuk tulisan bisa dinaik cetak gitu kan. Nah, tapi naskahnya penuh ya, full. Nah, kemudian
satu lagi dia cover. Nah, cover itu biasanya silakan Pak kalau mau kirimkan foto-foto untuk cover kami desain gitu kan. Atau dia mendesain sendiri dengan dari judul itu nanti dia cari ya. Nah, nanti dikirimkan ke kita itu ada dua cover yang pilihan. Ini Pak milih yang ini apa yang ini gitu kan. Nah, kalau kita bilang yang satu apa yang nomor 2 gitu kan. Terus nomor 1 misalnya. Sudah berarti selesai ya, dua antara cover dengan isinya. Baru naik cetak gitu kan. Baru ada tanda tangan perjanjian ya. Perjanjian dan tanda tangan sekali kirim ke kita, kemudian kita tanda tangan. Yang di pihak kedua ya, ada surat perjanjian kontraknya. Nah, kemudian sudah kita transfer kalau memang kita mau ada pembiayaannya gitu kan ke nomor rekeningnya. Jadi kita tanpa bertemu dengan penerbitnya dengan ini ya. Paling-paling kalau kita mau ke cabang, kalau Bapak kemarin cabang di Demang Lebar Daun ya, Raja Wali Pers itu. Situ. Jadi kita ambil bukunya karena Bapak kalau ke rumah takutnya lama, sudah Pak kirimkan aja ke cabang gitu. Nanti kita ambil ke sana. Nah, gitu ya. Jadi satu itu apa? Full ya, tulisannya kita full ya. Itu mungkin ya Safira ya. Ya. Oke. Ya, baik ya. Itu ya Safira ya. Iya, Pak. Ya, oke. Baik, karena kita sudah jam 9.10 ya, sudah habis waktunya. Itu saja mungkin dari Bapak ya, kurang lebihnya minta maaf ya. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya.